Entah itu di sumur atau di apa namanya dalam gua kan. Mana ada gue putus-putus. Aduh, ya, oke. Di, lu kan siaran setiap pagi jam 9 ya. Tadi seharusnya kita pas jam 9.00 karena memang posisi kami ini kendala sinyal dan tadi sempat mikrofon di server kami terkendala dikarenakan gue nggak tahu kenapa kok tiba-tiba seperti ini ya. Jadi ya mau nggak mau setengah jam. Sinyalnya bang. Iya sinyalnya memang agak trouble. Iya karena sampai saat ini hilal belum kelihatan. Ya kan? Iya betul. Secara hilal juga belum kelihatan. Apakah sinyal ini karena beradu padu dengan GPS gitu kan? Jadi. Kita kawinkan aja bang. Iya karena antara GPS Google dengan GPS yang kita punya nggak menyatu menjadi satu gitu loh di itu dia. Juga gua ada kendala bang. Jadi ketika nyampe studio setting segala macam kok nggak bisa nih ada sesuatu gitu kan. Makanya hampura nih gua agak telat dikit on air gitu kan. Oh iya, buat para pendengar sekalian SWI Radio dimanapun Anda berada, Bang Dipta ini salah satu pemilik ya. Bukan. Saya karyawan biasa. Oke. Salah satu penyiar juga lah. Penyiar juga di radio Demis Radio. Bang Dipta. Yo. Apa yang kita bisa obrolin? Kita ngobrolin ini. Ada ya banyak kawan-kawan jurnalis ya saat ini mulai dari Jabodetabek sampai seluruh Indonesia mereka mencalonkan diri untuk dikecilin dulu itu lo bro musik lo berisik musik lo berisik kedengeran kenceng banget jadi ini kan pernah gua ngobrol sama lu ya bro bahwa beberapa waktu yang lalu ada wacana jurnalis juga mencalonkan diri untuk menjadi seorang bakal caleg. Bahkan wacana ini pun ada lagi yang lucunya, ya kan? Yang lucunya juga mereka yang pastinya, keren, yang lucu. Video call kita. Iya. Masih begini juga ya. Iya. Terus? Ini kan yang jadi pembicaraan masyarakat. Ini bagaimana independensi seorang jurnalis menjadi bakal caleg ke depannya. Karena memang Dewan Pers kan sudah memberikan warning ya, sedikitnya secara tidak langsung. Bang, tar dulu. Sebelum kita ngomong ke topik yang berat-berat nih, tau gak? Tadi gue lagi ngapain? Lagi apain? Lagi live di Facebook. Oh, live di Facebook. Lu video call lu ngejeda video gua di Facebook. Tapi oke. Tapi background lu boleh juga itu. Background lu boleh juga. Lu ke tempatnya ini SWI, basecampnya SWI. Jadi bukan di akun pribadi gua. Oh, akun pribadi lu. Oke, lanjut. Emang kamu aja yang punya kacamata, aku juga punya kacamata bolong. Aku pakai kacamata bolong, tapi aku masih sehat. Jangan salah. Umur nggak bisa dibohongin. Iya, tapi kalau umur nggak bisa dibohong. Lu beda-beda tipis sama gue, paling cuma 5 tahun dari bawah. Lahiran kita cuma beda detik menit aja. Iya, dulu kan waktu mak lo mau lahiran, mak gue juga lahiran, beda jauh doang tahunnya. Seru banget. Beda, cuman dulu kan sebelum jadi Banten kan kita sama-sama Jawa Barat. Oh iya.
Iya benar. Iya kan, sebelum jadi Banten sama-sama Jawa Barat. Kemudian karena sebelum adanya korupsi dengan para gubernurnya gitu kan, akhirnya sesudahnya korupsi, udah Banten terlantar sampai sekarang. Kasihan loh. Seharusnya ngikutnya Jawa Barat. Kok pemerintah saat itu mau ya jadi pecah belah ya? Ya, itu bagian dari kebijakan pemerintah sebetulnya. Karena walau bagaimanapun dipecah belah begitu pun bukan berarti hilang kebinekaannya. Justru dengan begitu kan kita otonomi daerah, bangun sendiri daerah masing-masing gitu, Bang. Jadi punya kesempatan untuk menunjukkan potensi-potensi yang ada di daerahnya. Gitu. Melalui itulah pemerintah daerah gitu. Betul. Dulu tuh kan pada nafsu gitu kan. Dulu kan pada nafsu. Pada nafsu. Gue dapat APBD nih, dapat APBD, totohnya ditilep. Asal jangan bikin negara sendiri aja. Iya, gitu kan. itu sama yang agama itu ya, yang ajaran agama yang di Indramayu ya. Apa Indra Bekti? Nggak tahu dah. Jadi terkait hal itu ya kita hindari. Jadi tetaplah kebinekaan ini kan kita tetap harus rawat, harus jaga agar jangan sampai mudah terpecah belah kan. Betul. Gitu. Jangan terpecah belah, kecuali kalau terpecah piring Anda. Kalau terpecah piring Anda akan diganti pada tetangga sebelah rumah Anda, gitu kan? Itu karena apa itu? Kenapa? Pasti ada sesuatu itu. Di mana? Nggak ada. Mana ada, bro? Ya kan? Tidak ada menjadikan sesuatu itu menjadi sesuati, ya kan? Tapi kalau piring terpecah belah di, halo? Ya, lanjut. Halo Bang Dita. Ya, lanjut bro. Kalau piring terpecah belah di di rumah sih itu bahaya itu. Ya, itu bahaya ya. Tapi kenapa lu kok gitu ya? Gua on cam, lu nggak on cam. Yang enak kau, kawan. Nah itu dia, gue juga bingung nih. Tadi dulu gue keluar dulu dari akun gua. Oh, lu lagi dari Facebook ya, guys. Jadi Bang Ardi ini memang pengamat medsos ya, media sosial. Apapun yang jadi medsos tuh selalu dibuat trending sama dia. Karena gue pernah kebetulan gue tuh ketemu dia ini, guys, waktu pertama kali di Depok juga ya, sama kawan lu juga kan, di Brimob ya. Di Brimob ya, bro. Halo. Yoi. Betul. Di Brimob. Dan nah ini nih wajahnya Bang Ardi nih. Keren nggak? Wah. Nah, jadi gini, guys. Balik lagi ke pembahasan kita nih hari ini. Jadi pembahasan kita memang menjadi topik utama kita untuk kita bahas. Bang. Apalagi kayaknya lu nggak siap nih bahasin masalah bakal caleg dari teman-teman jurnalis. Daripada bahas lebih berat lagi, langkah baiknya para pendengar kita ini mendengarkan lagu yang manis tuh. Oke, kita masing-masing siarkan lagu dulu ya. Siarkan lagu dulu untuk para pendengar kita, di mana bisa mendengarkan koleksi kita. Oke, kalau di newsradio.com gue akan kasih lagu Pura-Pura Tak Mau dari Bruri P5. Jangan kemana-mana, di News Radio akan segera kembali untuk Anda. Radio.com Indonesia, wilayah Banten. Saatnya Anda dapat menghubungi nomor kontak kami
di kantor berita dnewsradio.com Provinsi Banten. Kau pura-pura tak tahu bercinta, pura-pura tak tahu kasih mesra. Wow, 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 di depanku. Kau kura-kura di dalam perahu, pura-pura tapi hatinya malu. Wow, 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 oh kasihku. Seandainya memang kau tak sayang kepadaku, oh, mengapa kau simpan potretku di kamarmu? Diam-diam kau pandang wajahku, mataku dan rambutku. Diam-diam kau panggil namaku mesra. Hei kau, pura-pura tak sayang padaku, pura-pura tak tahu artinya cinta. Wow, 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 di depanku. Kau pura-pura di dalam perahu, pura-pura tapi hatinya malu. Wow, 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 oh kasihku. Seandainya memang kau tak sayang kepadaku, mengapa kau simpan potretku di kamarmu? Diam-diam kau pandang wajahku, mataku dan rambutku. Diam-diam kau panggil namaku mesra. Hey, kau pura-pura. Hey, kau mesra. Hey, www.newsradio.com Indonesia, Bruri Pisau 5 dengan pura-pura. Masih bareng gue Dita Wiryawan dalam acara obrolan santai tapi asik. Apinya itu ya guys, nggak kuat-kuat. Ujung telepon masih ada Bang Ade yang akan terus menemani Anda dan pada dan juga dengan suasana pagi yang sangat luar biasa membuat kita harus lebih fight pagi ini dengan suasana pagi. Oke, hari ini kita topik adalah, kita mau topik langsung atau gimana ya dia? Kita langsung topik aja atau gimana dia? Oke, kita lebih ke topik pembahasan atau gimana? Oke, kita kayaknya udah harus ke topik pembahasan. Oke ya. Halo, bro. Halo bro. Ya, sepertinya beliau lagi on air juga. Jadi kita, oke. Halo bro. Ya. Halo. Ya. Kita bahas. Mana kita tadi? Udah langsung bisa bahas belum ya kira-kira ini?
Enaknya gimana nih? Ya udah dong. Mungkin kita ngundang satu orang lagi senior, kita video call. Oh siap. Siapa? Siapa tuh? Siapa enaknya? Bu Ketua SWI. Ketua SWI dari tempat lo? Bang Heri. Sibuk gak beliau? Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh gitu. Budaya ini? Kurang tahu nih. Oh ini di sekretariat ya posisi lo? Oke. Siap. Oke, bro, ini kan sepengetahuan lo aja ya. Lo kan sebagai orang Depok nih. Orang Depok yang notabene memang pada dasarnya gitu kan. Jurnalis itu kan independensinya memang dituntut untuk bisa lebih oke lagi gitu loh. Benar nggak? Nah, nah menurut lo sendiri dengan adanya fenomena di para jurnalis kawan-kawan kita ini memberanikan diri untuk sebagai bakal caleg, ini adalah dalam tanda petik apakah akan menjadi aju mumpung atau memang persiapan yang mereka itu sebetulnya ada dan tiada gitu loh sebagai jurnalis, tapi mereka tidak tahu politik. Nah menurut lu sendiri gimana pandangan lu, sepengetahuan lu deh bro? Jadi kalau menurut gua kembali lagi ke personalnya sih bang, mana halo Bang Heri. Ini ada Pak Humas nih kebetulan. Halo Pak Humas, assalamualaikum. Video call ya. Bang kita ini kebetulan beliau ini penyiar di news radio. Betul. Kita undang Pak Humas saja untuk video call. Oke, nggak apa-apa bang. Pakai tempat lu aja, channel lu aja. Oke. Jadi guys, kita pengen ngobrol nih dari sudut pandang, dan gue juga berusaha juga mau mengundang dari Ketua PPWI Bapak Wilson Lalengke. Halo Pak Humas, assalamualaikum. Halo Pak Humas. Oke. Kita juga mengundang Bapak Wilson Lalengke selaku Ketua Umum PPWI Persatuan Pewarta Warga Indonesia untuk bisa ngobrol bareng dengan kita. Nggak bisa masuknya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat mengudara Radio SWI Kota Depok bang. Tetap jaya. Oke. Amin. Kita jadi bukan memang beradaannya di SWI Depok. Tapi SWI radio ini milik seluruh SWI di seluruh Nusantara bahkan di dunia gitu. Oke. Jadi semua berkat adanya SWI radio ini berkat dukungan dan doa dari seluruh elemen SWI, jajaran SWI. Oke. Siap. Dan kepemilikannya bukan SWI Depok aja, tapi milik semua. DPP ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Betul. Baik, sebelum kita beranjak ke pokok pembahasan, mungkin abangku ini udah senior ini, Bang Heri ya namanya, bukan? Ini masih Humas, dengan Humasnya. Humas dari DPP SWI ini. Baik, abang mungkin diperkenalkan dulu, tapi izin sebelumnya kita rekam obrolan ini melalui YouTube channel kita TMTV News bang, hanya voice only aja. Iya. Oke, mungkin diperkenalkan dulu dengan abang siapa ini. Untuk obrolan kita adalah pagi ini obras bang, obrolan santai tapi asik.
Ya, tapinya ini yang gue bingung. Nah, gini Bang, ini kan fenomena di tahun era pemilu mendatang ini, selain pemilihan presiden juga caleg-caleg mulai DPD, DPRD, kemudian DPRI mulai bermunculan nih Bang ya. Terus kemudian kemarin juga sempat saya ngobrol sama Ardi, kita coba bahas ya kan di radio kita masing-masing tentang fenomena jurnalis nekat atau nggak nekat ini. Gue nggak ngerti nih ya bahasanya gitu kan. Nekat nggak nekat kan tergantung dari jurnalisnya, bener nggak Bang? Nah itu terpanggil atau memang aji mumpung gitu menjadi bakal caleg atau caleg di wilayahnya mereka masing-masing. Nah menurut Abang sendiri selaku ini, tapi Abang kenalin dulu nih buat pendengar kita, jadi biar tahu nih dari SWI ini bagaimana sebagai sekber bersama. Kenapa di? Nanggapi fenomena ini gitu, fenomena di mana jurnalis menjadi mencalonkan diri menjadi caleg. Ya, bakal caleg. Silakan Bang. Ya, oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, di sini saya nama M. Hendra Gunawan, divisi Kabid Humas DPP SWI. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini, ya ini juga kaget juga ini si Bang Ardi nih langsung aja. Ya walaupun demikian, yang penting kita bisa telekonferensi walaupun kita belum bermuhajahah ya. Kayaknya udah ketemu Abang waktu yang malam-malam Bang. Aku udah ngobrol sama Abang. Waktu yang malam-malam itu ke SWI Depok sama Bang Patrick. Ya gimana? Yang waktu malam-malam saya ke tempatnya sekretariat SWI Depok malam-malam sama Bang Patrick. Oh, ya kalau di sekretariat di sini kan kalau di DPD Depok ini bagian daripada SWI karena struktur SWI kan DPP, DPW, DPD. Oh kan gitu, siap. Oke, mungkin kita kembali ke laptop Bang. Kita kembali ke laptop. Itu gimana Bang? Ceritanya nih, kan saya juga kaget itu. Wih, dulu kan jurnalis itu kan nggak ada yang memberanikan diri, tapi sekarang kok, wow gitu loh, surprise banget gitu loh Bang. Silakan Bang. Ya artinya karena kita hak sebagai warga negara satu itu ya dasarnya. Artinya yang kedua bahwa yang selama ini tidak ada ya paradigma perubahan dong. Wartawan jadi dewan gitu loh. Wartawan jadi dewan gitu kan. Nah dalam hal ini mekanisme daripada aturan sebuah organisasinya itu kan di organisasi, wadah organisasi itu kan artinya peraturannya beda-beda, ADRT-nya kan beda-beda, ya kan? Nah, ADRT. Kalau di SPI sendiri ya sah-sah saja, nanti dia setelah untuk sudah mencapai DCT, artinya sudah daftar calon tetap menjelang kampanye, dia harus cuti saja. Gitu. Oh, cuti. Kalau di peraturan organisasi kita SPI gitu, dia mengajukan cuti saja. Oke. Gitu. Tapi untuk dari SWI sendiri, anggota SWI sendiri yang mengajukan menjadi bakal caleg DPRD Kota Depok atau DPRI, ada nggak nih Bang? Ya, secara umum ya bahwa teman-teman yang warga besar SWI itu bisa dikatakan banyak juga di daerah-daerah lain yang ikut kandidat jadi daftar calon ya dewan ya
baik DPD, kabupaten, kota maupun provinsi. Salah satu contohnya kita kasih informasi bahwa di Depok ini sendiri banyak teman-teman. Kemudian dari Banten juga ada DPW Banten ya, masuk Bogor, DPD Bogor ya, masuk Sumatera Selatan juga ada yang masuk. Nah itu keluarga besar SWI, mereka mencoba untuk berkiprah gitu, berkiprah di kancah pesta demokrasi bakal calon gitu loh di legislatif. Tapi Bang gini Bang, ini kan kita nggak munafik, yang namanya sebagai caleg atau bakal caleg ini kan harus mengeluarkan sejumlah biaya ya Bang ya. Nah ini bagaimana antisipasi para kawan-kawan dari keluarga besar SWI yang segelintiran kawan-kawan ini memberanikan diri untuk menjadikan dirinya bakal caleg di wilayah masing-masing? Ini ceritanya gue cuekin ya. Bukan cuekin, ya lu udah ngomong. Bukan cuekin, lu juga ngomong. Karena gua tuh kalau udah asik ngobrol begini serius. Bukan cuekin dia ngambek. Jadi enggak. Ya, silakan Di. Menarik sih, topik pembicaraan kita menarik. Jadi di satu sisi jurnalis yang ingin mencalonkan diri, dan itu kembali lagi ke individunya. Tapi kalau menurut individunya itu kompeten, kemudian mana gitu kan, memang fenomena ini adalah suatu kemajuan menurut gua. Karena di satu sisi jurnalis fokusnya jadi caleg, berarti dia harus menanggalkan dulu nih sementara terkait identitasnya sebagai jurnalis gitu. Jadi sah-sah saja gitu. Jadi ini suatu kemajuan loh. Betul. Jadi suatu kemajuan, dan memang belum pernah kan dalam hidup kita sebagai jurnalis tiba-tiba nongol sosok jurnalis Indonesia yang independensi tiba-tiba menjadi independensi juga di kancah politik gitu kan, kurang lebih seperti itu ya Bang ya. Nah ini yang terdata di SWI sendiri, kira-kira berapa kawan-kawan yang mengajukan diri, mengajukan cuti lah sebagai caleg kedepannya nih Bang, berdasarkan data dari Sumsel, dari Banten, dari Depok sendiri? Contoh ya, DPW Papua, Pak Arif Nugroho namanya ya, itu dia ketua DPW SWI Papua. Ya, dia mencalonkan diri ya, sebagai caleg dari Partai Golkar ya. Itu sudah komunikasi, dan dia pastinya ya roda organisasinya itu di PJS kan lah ibaratnya ya, jadi di PLT kepada pengurus lainnya, yaitu wakil dan sekretaris ya. Untuk individu atau privasinya sendiri, dia harus mengajukan cuti kan, membuat surat pernyataan cuti yang ditujukan kepada DPP gitu, sehingga dia meninggalkan roda organisasi gitu, untuk sepanjang dia dalam sampai penetapan, sampai dia selesai kita kancah pesta demokrasi gitu. Oke. Bang, tapi ini yang menjadi menarik ya Bang, pada saat mereka mengajukan diri ya sebagai calon caleg dari salah satu partai politik, sebut saja tadi yang dari ketua wilayah SWI Papua dari Golkar ya, itu sendiri. Nah, ini yang jadi menarik kita semua sebagai sesama jurnalis ini, niat kawan-kawan ini apa sih yang menjadikan mereka terpanggil untuk
bisa menjadi caleg-caleg di kemudian hari, Bang? Mungkin itu, Bang. Gini, sedikit. Oke, silakan. Interupsi. Ya. Menurut gue, itu hak prioritas. Maksudnya, bukan hak prioritas, jadi hak asasi masing-masing gitu. Yang mereka punya ketika mereka lahir, kan hak asasi. Bahkan bukan cuma di legislatif, ada anggota SWI yang mencalonkan diri jadi kades. Kades juga itu ada. Jawa Timur deh. Jawa Timur. Kalau kurang lebih. Jadi di kepemilih di kesempatan itu dia mencalonkan diri menjadi kades, dan suatu saat seandainya dia terpilih menjadi kepala desa, dia harus keluar dari menanggalkan atribut dia sebagai jurnalis gitu. Jadi itu kembali lagi hak seseorang dalam menentukan hidupnya yang akan datang. Jadi bukan fenomena like dan dislike. Kalaupun memang dia pengen kemudian namanya mengabdi buat masyarakat, kenapa enggak melalui jalur itu gitu, bukan cuma melalui jurnalis gitu kalau menurut gue. Oke, maksud gue kan gini di kan kadang orang kan mengejar money oriented ya nggak? Nah itulah. Nah terus apakah ini terpanggil full sebagai hati nurani? Kan kalau jurnalis kan hati nuraninya itu kan terpanggil untuk masyarakat, bagi masyarakat, untuk masyarakat. Nah, apakah sama secara jurnalistiknya juga terpanggil serupa secara independensi dan secara dia bisa membela masyarakat pada umumnya? Ini kan kita nggak tahu. Kalau mungkin kalau politikus kan mungkin money orientednya target gue dapat balik modal nih, apa yang gue keluarkan. Nah, kalau dari jurnalis ini apa yang menjadi pertanyaan gue gitu? Memang kita akan menutup mata seseorang terjun di dunia politik dengan catatan selain bisa mengabdi ke masyarakat, dan itu salah satunya. Kita nggak mau menutup kemungkinan manusiawi, Bang. Nah, selanjutnya mau dengar lagi yang lebih seru lagi di percakapan kita di pagi hari ini di Jumat 14 Juli 2023. Guys, ini obrolan belum apa-apa, udah langsung di break dulu. Oke, jangan kemana-mana, di News Radio akan segera kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, kita break dulu ke masing-masing laptop kita. Yuk, kita dengerin lagu berikut ini. Ada satu lagu dari kami di denjusradio.com dalam acara Obras Pagi bersama Ardi dan SWI Radio Live Streaming Radio Station. denjusradio.com menghadirkan Game Over Radio Remix. Lintas Negara. Radio.com Indonesia. Jangan lupa jam 9 sampai jam 10 pas ngepas dalam program acara yang abis Obras, obrolan santai bersama denjusradio.com dan jaringan media denjusradio.com Indonesia di bawahnya. Pokoknya abis. Nah, untuk interaksi atau request lagu atau pengen ngobrol bareng sama kita di sini, langsung aja di 0878 7202 3438, baik itu melalui WhatsApp-nya atau di typing ataupun di telepon aja langsung, guys. Nah, pokoknya hari gini nggak bakal rugi. Entertainment Radio Live Streaming punya yang gaya baru di kita. Ingat, Obras setiap Senin sampai dengan Minggu dari jam 9 sampai jam 10 dalam bagian dari Coffee Morning Show berita aktual dari mulai kriminal, sosial, budaya, hanya di denjusradio.com Indonesia wilayah Riau Pekanbaru. Oke, sahabat denjusradio.com, ini ada satu lagu dari Cindy Claudia Rahab dengan Rasa Cinta. Di bumbu-bumbu dikit dan pembahasan kita fenomena sahabat denjusradio.com, bagaimana dengan para jurnalis terpanggil menjadi seorang bakal caleg di wilayah masing-masing. Mengapa kita harus berjumpa
Aku tahu mengapa kita saling jatuh cinta. Mana ku tahu dulu tak pernah ada cerita tentang dirimu di hatiku. Tapi sekarang setiap malam hanya wajahmu. Kalaulah Batam dapat bercerita, aku malu. Aku tak tidur walau terpejam mata ini. Rasa cinta yang ku rasakan bukanlah sekedar saja. Rasa cinta yang ku rasa dari kaki hingga mata. Aku tak butuh permata. Apalah arti istana? Jangan kita berpisah, yang lebih dari segala-galanya. Kalaulah enggan embun menipu, manalah hijau daun jambu. Kalaulah enggan engkau di sisiku, apa dayaku. Namun siapa tempatku mengadu, aku rindu. Aku tak tidur walau terpejam mata ini. Rasa cinta yang ku rasakan bukanlah sekedar saja. Rasa cinta yang ku rasa dari kaki hingga mata. Aku tak ingin berpisah. Aku tak pernah meminta. Namun apa dikata, sudah suratan tertulis di garis tangan. www.newsradio.com Indonesia, sahabat di News Radio. Wow. Dari Cindy Claudia Harahap. Kita akan mengundang seorang ketua dari KWRI. Ini siapa nih yang masuk, siapa nih? Masuk Pak. Oke. Oke. Balik lagi, ada Bapak Humas dari SWI. Luar biasa. Kita sempat menghubungi Bapak Wilson Lalengke selaku Ketua
PPWI, namun beliau mungkin ada kesibukan ya, karena kan kemarin kan putrinya menikah di tanggal 8 Juli kalau nggak salah. Ya, kita masih menunggu. Ini ada beberapa ketua. Oh, alhamdulillah, Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Wilson. Waduh, ini ada teman-teman dari SWI, humas dari Sekber SWI Kota Depok, Pak Wilson. Kenalin. Nah, ini Pak Wilson, sebelumnya selamat ya. Untuk putrinya menikah di tanggal 8 Juli. Kalau tidak salah seperti itu ya, Bang? Pak Wilson. Putra, bukan putri. Oh, putra. Oke, putranya. Oke, dan ada penyiar radio SW. Memperkenalkan dulu Pak Wilson. Kebetulan saat ini Pak Wilson, selamat pagi. Saya dengan Ardi, Pak, dari radio streaming SWI, di mana saat ini sedang berkolaborasi dengan Denius Radio. Di pembicaraan kita pagi hari ini, di mana pagi hari ini kita mencoba menyampaikan sesuatu informasi kepada masyarakat terkait dengan fenomena jurnalis yang mau mencalonkan diri menjadi caleg. Itu, Pak. Nah, di sini juga kita ada Pak Humas dari DPP SWI, Mas Sendra Gunawan. Dan ini disiarkan secara langsung melalui live streaming radio SWI channel dan Denius Radio. Itu Pak Wilson. Salam kenal sebelumnya. Baik, Pak Wilson, silakan. Ya, mungkin Pak Wilson mungkin tadi kita sempat tertunda ya, karena Pak Wilson lagi ada kesibukan ya. Ini kan fenomena bakal caleg dari para jurnalis ini mulai bermunculan, Pak Wilson, baik itu yang dari independen maupun dari yang mainstream itu sendiri. Nah, menurut Pak Wilson selaku ketua umum dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia sendiri, bagaimana Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih kawan-kawan semua, Mas Ardi, Mas semua. Ini topik menarik sebenarnya pagi ini ya. Ya, siap. Topik yang sangat menarik karena terutama kalau dikaitkan dengan ada pernyataan Dewan Pers soal pelarangan itu, atau katakanlah penegasan bahwa kalau mencalonkan sebagai anggota legislatif atau mungkin sebagai eksekutif dalam pemilihan umum mendatang, maka harus menanggalkan laju persnya, gitu. Betul ya. Betul. Nah, jadi kalau saya yang dimintakan komentar, memang mungkin akan agak berbeda ya, karena perspektif kita di Persatuan Pewarta Warga Indonesia yang lebih menekankan keterlibatan semua orang, ya, keterlibatan semua warga negara, warga masyarakat dalam dunia pers, ya, tanpa harus meninggalkan pekerjaan masing-masing, itu merupakan kewajiban, ya, dan tanggung jawab sebagai seorang warga negara, karena itu diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita pasal 28E. Kemudian juga diuraikan secara hampir sama sebenarnya isinya, redaksinya dengan Staf MPR, ya, nomor 19 atau nomor berapa itu yang saya kurang ingat, tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, artinya apa? Berperan sebagai seorang anggota maupun eksekutif, apakah itu sebagai bupati, wali kota, gubernur, dan lain sebagainya, maka peran-peran dia sebagai seorang jurnalis warga tetap saja melekat atau tetap harus dilakukan, karena dengan demikian maka bermedia kita akan tetap langgeng
akan tetap terus-menerus bisa dipelihara. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya, saat ini jangan lagi kita menyimpan atau memelihara mindset zaman dulu. Kalau zaman sebelum ada internet, tentu saja ya hal-hal yang terkait dengan pers memang mungkin sangat mungkin itu dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tapi sekarang ini kalau Anda tidak berperan di dunia pers sekalipun, tapi media sosial ya, media sosial itu kan menyediakan uang yang begitu luas dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun untuk menyampaikan informasi ala pers, ya, ala jurnalis. Karena tidak mungkin seorang bisa memberikan informasi dengan baik apabila fungsi-fungsi pers itu tidak dijalankan dengan benar. Fungsi pers mana yang saya maksudkan adalah mengumpulkan informasi, mencari informasi, mendokumentasikan informasi, mengolah informasi, dan akhirnya mempublikasikan. Publikasikan lewat media sosial, tapi itu adalah kerja-kerja pers. Itu merupakan karya jurnalistik. Walaupun mungkin kalau definisi jurnalistik berarti harus dilakukan secara kontinuitas, secara terus-menerus dan ya konsisten. Tapi saya kira semua masyarakat juga melakukan hal yang sama sekarang ini. Setiap hari posting apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan, rasakan di media sosial. Itu artinya mereka juga konsisten. Mereka terus-menerus memberikan informasi ya, kepada publik. Walaupun mungkin tidak terstruktur dengan sebaik seperti yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis profesional yang memang sehari-hari kerjanya. Berarti ini satu kemajuan ya Pak Wilson? Saya kira ya harus tetap maju gitu ya. Kenapa? Kalau menurut saya sih yang kalau menurut saya jurnalis itu sama dengan guru ya. Guru itu banyak ilmu pengetahuan di dalam kepalanya, punya banyak wawasan ya dibandingkan dengan warga lainnya. Perhatikan di kampung-kampung ya, guru itu akan selalu menjadi tempat bertanya, tempat meminta pendapat. Kenapa? Karena guru itu dianggap orang yang punya ya ilmu pengetahuan. Nah, jurnalis juga begitu. Kenapa? Karena mereka setiap hari mencari informasi dan itulah sumber pengetahuan itu. Sumber ilmu itu adalah informasi, apakah itu melalui bacaan atau melalui ya, sayang sekali ganggu ini ada telepon masuk. Ya, maksud saya adalah ketika seorang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman itu masuk di dunia politik, maka dia tentu akan melakukan tugas-tugasnya dengan lebih baik. Apa yang akan dibahas ya sesuai dengan ilmu pengetahuan, wawasan. Halo Pak Wilson. Belum ya? Belum naik ya Pak Wilson? Kok belum mau naik? Pak Humas kemana? Bro Ardi? Di mana Pak Humas? Lagi nyoba nih. Oh, lagi nyoba juga. Yang ini yang banyak itu menurut saya ya. Baik, sepertinya terganggu dengan kondisi ada beliau menerima telepon ya. Jadi mungkin dari oke. Selaku Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia, mohon maaf tadi sempat ada suara berdenyit ya. Jadi suaranya aku tuh kadang-kadang kalau suara berdenyit takutnya sesak napas, takutnya dipikirnya kena penyakit asma. Gimana dari SWI Kota Depok? Sudah mulai
SWI Radio. Halo, sudah selesai belum? Kita masih menunggu ya. Kalau di SWI Kota Depok mungkin masih lagunya ada 2, kalau kita satu-satu dulu, ya kan? Tapi lagunya nostalgia. Tadi kita sempat lagunya Brudi Pistol 5 dengan pura-pura lupa gitu loh. Oke, gimana? Bang Ardi? Ya, sepertinya masih berdialog atau announce Bang Ardi Gunara Iskan. Gimana Bang Ardi Gunara? Oh, masih siaran. Oke, masih cuap-cuap di sana ya. Luar biasa nih. Kita tadi suaranya kenapa kok ada suaranya cuit. Kita nggak kedengeran kita. Bapak Wilson ngomong apa nggak kedengeran, weh. Gue pusing. Cuit. Ini suara tikus bukan. Frekuensi radio streaming nggak ada kercek. Kok ada cuit. Gue kaget. Gue bingung. Astagfirullahaladzim. Pembicaraan lagi serius loh beliau. Tiba-tiba dibelain. Parah. Oke. Gimana? Oke, mungkin tujuan gitu kan bisa lalu sama Den News Radio, kemudian bisa dikolaborasikan dengan radio di radio, jadi satu hal yang baru nih. Dan mungkin depannya kita akan mencari cara bagaimana supaya hasilnya itu menjadi jernih, dan mungkin peralatan juga perlu ditambah nih supaya nggak recording, nggak suara-suara yang dari luar. Ada namanya tongkat es. Tadi tahu nggak di gue tuh tadi mau loncat-loncatan nih di studio gue. Hah, gila. Jadi dimasukkan ya. Oke, mungkin penutup pembahasan kita. Silakan Pak, sebagai humas Pak, tentang pembahasan fenomena jurnalis di Indonesia ini, berani tampil gitu loh, berani menunjukkan eksistensinya, hadir gitu. Silakan Pak. Silakan Oke, Bang. Jadi pada intinya bahwa kita paradigma perubahan ini tentunya menjadikan suatu ini kita ya, bahwa saudara-saudara kita insan-insan pers ini semakin artinya menunjukkan kemerdekaan diri ya, walaupun toh belum maksimal kemerdekaan pers itu sendiri ya, akan tetapi pada individu teman-teman yang melalui notabene adalah seorang jurnalis ya, insan-insan pers, bahwa dia ingin menunjukkan dedikasi, menunjukkan berkiprah kepada masyarakat, karena hasil dari apa yang diucapkan oleh Bang Wilson tadi, bahwa banyak informasi-informasi, banyak temuan-temuan yang didapat oleh teman-teman itu. Nah, di situ pembelajaran secara alamiah ya, jurnalistik itu kita yang tadinya tidak tahu, jadi akhirnya kita lebih tahu ya. Nah, itu banyak problematika ya kan, baik kesehatan, pendidikan, hukum, sosial, semua kompleks. Nah, itu dituntut, mau tidak mau, bahwa jurnalis itu dituntut harus tahu gitu. Oleh karena itu berkiprah di dunia legislatif, dia ingin memberikan berbuat untuk ada power, artinya langsung menyentuh kepada masyarakat. Kalau jurnalis kan tidak bisa memberikan sosial yang sifatnya seperti apa, karena kita hanya informasi ya, pemberitaan. Nah, untuk berbuat menyentuh langsung kepada masyarakat melalui jalur itulah individu seorang jurnalis itu terpanggil.
gitu, terpanggil bahwa sejatinya orang-orang insan-insan pers kita ini adalah sosial itu pasti tinggi. Semua teman-teman itu berkiprah di jurnalis itu pasti dia mempunyai sosialnya yang tinggi. Betul. Itu kalau menurut pandangan saya, teman-teman itu punya rasa sosial yang tinggi. Namun untuk berbuat itu melalui legislatif lah teman-teman untuk berkiprah gitu. Itu Bang, adapun mekanisme boleh atau tidak melalui dari jurnalis, seorang profesi jurnalis menjadi seorang nyalon dewan boleh atau tidak, itu tergantung daripada peraturan organisasi masing-masing. Ya, Dewan Pers sendiri mungkin dari Dewan Pers itu yang menjadi konstituen Dewan Pers adalah PWI AJI, itu harus berdiri atau mengundurkan diri, katanya kan begitu. Informasi dari surat yang dari Dewan Pers sendiri. Adapun peraturan kita di SWI, dia harus cuti. Nah, kalau seandainya dia jadi, baru dia mengundurkan diri, kan gitu. Gitu. Ya itu mekanisme itu. Namun demikian pagi ini ya saya merasa bangga, alhamdulillah ketemu dengan Pak Wilson ya, Bang Wilson, walaupun toh kita melalui telekonferensi seperti ini. Namun Bang Wilson tetap kita doakan sehat walafiat ya, para senior kita yang memberikan kontribusi, arahan, bimbingan untuk dunia pers pada umumnya. Itu walaupun dinamika dunia pers ini selalu kita menjadi suatu pembahasan dan terus akan dibahas ya. Mungkin itu Bang yang dapat saya sampaikan. Salam hormat saya kepada semua teman-teman ya, lintas organisasi, lintas lembaga ya. Kemudian yang jelas bahwa insan-insan pers kita satu, walaupun berbeda-beda organisasi, tetap yang namanya kita adalah insan pers. Itu Bang, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Humas yang sudah memberikan statement ya dari Sekber Wartawan Indonesia di wilayah Depok. Dan ini yang menjadi hal penting, fenomena ini seharusnya kita memanggil ya beberapa caleg-caleg yang terpanggil dari kota Depok ini, atau mungkin beberapa kawan-kawan yang memang mencalonkan diri. Mungkin Bung Ardi mencalonkan diri sebagai kades, mungkin nggak mau ya dia. Enggak lah, kalau gue pribadi sih ya lebih enggak lah. Jadi itu udah beda ranah. Di satu sisi dan ya kita tahu kemampuan diri lah. Kita belum kompeten di bidang itu. Belum percaya diri ya. Jadi saat ini belum ideal lah. Nah, kemarin gue sempat ini Jul, ini hanya sebagai intermezzo ya. Gue sempat ngeledek ya, ada dari calon dari Partai Kuning ya, gue nggak mau sebutin nama partainya, ya kan. Beringin Membangun gitu kan namanya, Beringin Membangun. Itu meminta gue sebagai bupati. Gue ledekin aja yang memberikan untuk ultimatum ke gue, Bang, kalau mau jadi bupati, enak aja lo, buka paha tinggi-tinggi, emangnya buat lo. Nggak mau lah gua. Oke, mungkin terima kasih buat intermezzonya, kawan-kawan. Buat nanti kita siaran ulang ya. Kita tampilkan, tapi izin ya, ada beberapa cuit. Nah, itu gua edit dulu. Parah loh, berapa menit itu? Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, memang saat ini kondisinya masih belum stabil karena ini pertama kali kita kolaborasi, ya kan? Ya. Jadi saat ini Anda sedang mendengarkan SW Radio bersama DNews Radio melalui aplikasi DNews dan aplikasi Jog dan aplikasi radio streaming. Betul. Ya, bisa dicari di internet.
Dan saat ini dari The News Bang Dipta, dan tadi juga kita menghadirkan Pak Gunawan sebagai narasumber dari Humas DPP SWI, kemudian Pak Sonalengke dari PPWI, dan akhirnya ya semoga lah kedepannya lebih baik lagi. Betul. Lebih jernih lagi. Ini hari pertama ya, hari pertama kita untuk kolaborasi. Dan karena semalam itu sempat kita punya ide apa ya, kita mau buat program, tapi ini obras ini nggak terpaku dengan satu topik, tapi kita intermezzo dulu. Tapi kita minta maaf ya buat para pendengar The News Radio dan theradiok.com, karena ini di luar dugaan kita, ada cicik-cicik. Hah? Apa ya? Buat para pendengar SWI Radio kan? Iya, untuk SWI Radio. Oh iya, lupa gua SWI Radio. Salam hormat, gerak. Iya. Lupa gue. Kita nih sedang menghadapi dua pendengar nih. Baik pendengar dari The News Radio, kemudian SWI Radio gitu kan. Nah, makanya tiga media dong, theradiok.com juga. Makanya ini yang menjadi terobosan dari masing-masing. Yang satu dari organisasi wartawan, sekretariat bersama, dan yang satu dari media kami gitu kan. Jadi kita suatu kehormatan juga untuk SWI sudah berkesempatan untuk berkolaborasi dari jam 10 lewat ya, setengah 11 sampai jam 10.48, hampir 1 jam lebih. Benar ya, Di? Dan iyalah. Nah, kalau bagaimanapun juga ini adalah kolaborasi pertama ya dari SWI dan PPWI dan DNI. Pada dasarnya silaturahmi kita sehat lah. Ya, jadi, betul. Melalui streaming radio di Jumat Berkah ini kita bisa memadukan, mengkolaborasikan antara SWI, PPWI, Denis Radio dan SWI Radio. Jadi alhamdulillah hingga saat ini lumayan lah capaian kita. Perlu diacungi jempol, ya kan? Walaupun ada miss tadi sore-sore sedikit, wajar lah. Semoga kedepannya lebih baik lagi gitu. Oke. Baik, rekan-rekan SWI Radio, kita dari The News Radio dan theradiok.com, kita harus pamit undur. Di lain kesempatan kita akan membahas hal-hal yang belum pernah dibahas di media lain, tapi cuman dibahas di media independen ini. Pokoknya semoga akan lebih berbeda nuansanya, karena ini dari kemarin memang kita akan terus membahas tentang fenomena kawan-kawan jurnalis. Tadinya nih gue mau ngobrol bareng dengan pimpinan redaksi Lampu Merah, bro, dari Jawa Pos. Tadinya gitu kan, gue takutnya dia kagak bangun nih, ngerinya nih. Belum bangun biasa. Oke, thank you banget buat teman SWI Kota Depok. Matur sembanun, makasih hari pertama kita. Semoga lebih sukses lagi teman-teman SWI. Kita akan melepas untuk siaran kita ini, dan ikuti siaran tundanya. Mohon maaf ya, nanti kita akan ada sedikit edit di pas di Pak Wilson. Nah, itu membuat gua. Tapi ini YouTube live juga nggak atau nggak, nanti siaran tunda. Siaran tunda. Visual ditampilkan juga nggak? Visual paling foto-foto tadi. Lu ada nggak tadi? Lu SS nggak? Lu SS nggak? Enggak gua. Waduh. Enggak. Gua berharap lu SS lu. Ya, lu kenapa gak di SS, bro? Ya, gua nggak bisa kan HP-nya dipakai buat itu. Bisa kan, itunya bisa langsung diseret. Oke, thank you, friend. Makasih banyak Ardi semuanya. Makasih masukan-masukan dan saran kalian. Kita tunggu di theradiokku@gmail.com. Bagaimana untuk talk show ini atau obras ini dari jam 9 sampai
tadinya kita jam 9 ya, Di ya. Mohon maaf tadi tertunda oleh storingnya ini kita mikrofon kita beberapa kali. Kita mohon maaf, ini tanpa ada kesengajaan. Memang kita dadahkan tiba-tiba kok storing, nggak ada yang kita rencanakan. Oke, thank you teman-teman SWI Radio. Selamat pagi, selamat siang, selamat bertugas. Sama-sama. Sehat semua. Salam buat teman-teman di SWI Kota Depok. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Baik, sahabat di News Radio, jangan kemana-mana. Di News Radio akan segera kembali setelah yang